Berbicara di depan umum adalah suatu keharusan, dan juga boleh dibilang adalah sebuah skill yang wajib dimiliki oleh seorang leader. Nah, untuk bisa menguasai skill ini yang disebut dengan public speaking, maka kita harus tahu rahasia-rahasianya supaya kita bisa cepat menguasai skill tersebut. Itu yang akan saya bahas di video kali ini, yaitu adalah 5 tips supaya kita bisa cepat pede untuk berbicara dan menguasai ilmu yang namanya public speaking. Oke guys, nah teman-teman pengusaha distributor bahan bangunan ataupun pengusaha bahan bangunan, kali ini kita akan membahas 5 rahasia supaya kita bisa pede public speaking. Nah, ngomongin public speaking itu sebenarnya topiknya luas banget ya, banyak banget, dari ngomongin skill, ngomongin teknik, ngomongin cara kita berinteraksi sama audience, ngomongin gamesnya gimana, ngomongin ice breaking. Nah, jadi banyak banget topik-topik mengenai public speaking. Namun itu semua akan menjadi basi ya, menjadi nggak berguna kalau kita nggak punya rasa pede, rasa yakin untuk mempelajari skill yang satu ini ya. Jadi memang dasarnya mindset kita dulu yang harus pede, yang harus yakin bahwa kita bisa menguasai skill ini, baru kita nanti bisa belajar skill-skillnya, teknik-tekniknya, intonasi suaranya, segala macam di video berikutnya, seperti itu ya. Jadi kita langsung aja mulai dari yang pertama, 5 rahasia untuk bisa kamu pede public speaking. Nah, yang pertama adalah latihan berbicara sebanyak 80%. Banyak banget, benar guys, benar. Jadi memang teorinya 20%, latihan itu 80% ya. Salah satunya adalah dengan ngobrol, ya, ngobrol sama orang, terus latihan coba ngebadanin, ibaratnya ya kalau di stand up comedy itu ada yang namanya istilah ngebadanin. Jadi itu kita ngomong di depan, pura-pura bawain materinya, dan kita benar-benar berhayal bahwa audiens kita tuh ada di depan kita ya. Jadi ngebadanin. Latihan berbicara sebanyak 80%. Ukurannya gimana sih? Jadi misalnya kita punya topik nih tentang leadership. Nah, topiknya mungkin sekitar 3 tips menjadi seorang leader yang kompeten, yang bagus. Nah, Anda punya waktu 3 jam untuk berlatih. Jadi Anda kuasai topiknya sebanyak jadi kalau 80% berapa ya? 180 menit ya. Berarti ya at least Anda belajar materinya 30 menit, 150 menitnya adalah Anda latihan ngebawain. Anda harus ngomong, Anda harus bicara. Jadi itu caranya supaya kita bisa lebih pede karena kita menguasai yang namanya konten yang mau kita bawain. Ya, kalau hafal aja nggak cukup. Jadi kita harus menjiwai, menghayati. Caranya dengan mempraktekkan langsung berbicara sebanyak 80%. Oke? Yang kedua adalah sebelum kita tampil, kita harus melakukan yang namanya pemanasan, ya, pemanasan. Pemanasan gimana? Anda gerak-gerak dulu, ya, olahraga dulu sedikit-sedikit, ya. Biarkan badan Anda tuh menjadi panas, kalau bisa sampai berkeringat. Karena pada waktu kita naik panggung, kan seringkali gugup ya. Kita gugup, terus kalau gugup kecenderungannya apa nih? Kecenderungannya tangannya dingin, betul? Tangannya dingin, badannya gemetaran. Kalau kita lakukan pemanasan terlebih dahulu, badan kita sudah hangat, sudah panas, maka rasa gugup pun bisa cepat diatasi ya. Rasa gugup, rasa kedinginan itu bisa bikin kita jadi blank. Maka wajib bagi seorang public speaker untuk rajin berolahraga, menjaga metabolismenya. Jadi ketika dia mau naik ke panggung, dia mau perform, dia mau bawain materi, badannya bisa cepat panas ya. Jadi pemanasannya nggak usah pakai lama-lama gitu kalau udah rajin olahraga. Oke, lakukan pemanasan supaya kita bisa menjadi pede. Yang berikutnya adalah ice breaking. Ice breaking guys ya. Jadi ice breaking di sini adalah bisa untuk diri sendiri ya. Kita bisa melakukan yang namanya brain gym. Misalnya begini ya. Yang satu putarnya ke depan, yang satu putarnya ke belakang. Coba lakukan bareng-bareng. Misalnya gitu ya. Sebaliknya juga sama. Ini buat melakukan aktivitas otak kita biar
lebih pintar, lebih pede, dan lebih cepat memanggil memori yang ada di otak kita ketika kita membawakan sebuah materi. Ya, itu ice breaking untuk diri kita sendiri. Lakukan brain gym disebutnya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, seperti ini. Kalau untuk anak-anak, untuk audiens, kita bisa lakukan permainan games, misalnya angkat tangan kanan, gerak-gerak kepala ke atas, ke bawah, olahraga aja gitu. Yang penting semuanya happy, semuanya panas. Ketika semuanya happy, Anda jadi nggak gugup lagi ketika membawakan materi, karena Anda sudah merasa dekat sama audiens. Yang bikin kita gugup itu karena kitanya tegang gitu ya, seperti itu. Next adalah set your mind. Set your mind itu kalau Anda berpikir dari awal Anda sudah gagal, sudah pasti jelek, bawain materinya pasti gagal, nggak berhasil gitu ya. Terus Anda berpikir audiens akan mencemooh Anda, memfitnah Anda. Nah, itu adalah tanda kegagalan yang pasti terjadi ketika Anda membawakan sebuah materi. Tercermin dari gerak tubuh Anda yang tidak pede, terus tatapan mata yang mulai tegang-tegang gitu, sehingga audiens akan merasakan apa yang kita rasakan. Oke, so hati-hati dengan pikiran Anda ya. Apalagi kita sebagai leader yang membawakan sebuah meeting, mau briefing ke anak-anak, tapi sudah merasa kitanya nggak pede, maka tim kita, anak buah kita akan merasa, ini leadernya bener nggak ya ngomongnya gini gitu. Ya, set your mind, hati-hati dengan pikiran kita semua. Dan yang terakhir adalah ini yang paling penting guys, oke? Belajar menerima kegagalan. Semua public speaker biasanya ada momen-momen gagal, tapi ada yang mereka anggap biasa aja, ada yang mereka anggap itu sesuatu yang fantastis. Nah, balik lagi kepada sudut pandang kita, cara pandang kita memandang sebuah kegagalan itu sebagai apa? Apakah pembelajaran, evaluasi, atau sebagai sebuah malapetaka, atau sebagai sebuah musibah yang waduh cilaka banget gitu kan? Kalau kita memandang sebuah kegagalan sebagai sesuatu yang dosa besar ibaratnya gitu ya, maka kita sulit untuk bangkit dan menjadi seorang public speaker, leader yang lebih jago di next performnya, seperti itu ya. Jadi belajarlah menerima kegagalan dengan rasa happy, dengan rasa yang positif, dengan rasa yang ya sedih nggak apa-apa lah, tapi jangan lama-lama gitu. Ya, anggap jadi kita rubah mindset kita, gagal sama dengan belajar, gagal sama dengan satu tangga menuju kesuksesan. The next step before you success. Seperti itu guys. Oke? 5 rahasia untuk kita bisa pede dalam public speaking. Hopefully sharing ini bisa bermanfaat. Saya upload di 2 channel ya teman-teman ya. Jadi satu channel Samuel Moses yang memang membahas seputar soft skill, dan satu lagi soft skill tuh by the way ini ngomongin kayak communication skill, public speaking, nanti ada ngomongin desain dan segala macam lah. Pokoknya skill-skill yang buat nunjang kita kerja. Dan saya juga upload ini di channel distributor bangunan ya. Jadi kayaknya kepake juga untuk leader-leader, business owner, untuk kita bisa lebih pede, lebih asik dalam mengarahkan kinerja tim. Tapi kuncinya pede dulu ya. Oke, jika Anda suka dengan konten-konten seperti ini, don't forget to like, subscribe, and share. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Upload video baru, teman-teman langsung dapat notifnya. Nah, saya rasa itu aja untuk sharing kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sukses pengusaha bahan bangunan Indonesia. Bye-bye.